Namaku Rian. Aku cuma pemuda biasa yang hidup di desa kecil di pinggir sawah. Hidupku dulu tenang-tenang aja. Sampai malam itu. Semuanya bermula dari sebuah batu aneh yang kutemukan di bawah pohon besar dekat sungai. Awalnya kupikir cuma batu biasa. Tapi sejak aku bawa pulang, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, aku dengar langkah berat di luar rumah, bau tanah basah dan napas kasar, seolah ada sesuatu besar yang berdiri di depan pintu. Aku kira cuma halusinasiku sendiri. Tapi pas aku lihat ke jendela, ada bayangan tinggi besar dengan mata merah yang nyala di kegelapan. Waktu itu aku belum tahu kalau batu itu bukan sekedar batu. Itu segel yang menjaga sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Dan sejak aku menyentuhnya, aku sudah menandatangani nasibku sendiri. Inilah kisahku tentang malam ketika Buto Ijo benar-benar bangkit. Simak ceritanya sampai akhir. Malam itu hujan turun nggak berhenti-berhenti dari sore. Aku ingat banget, karena dari jendela rumah, aku bisa lihat petir nyambar ke arah sawah di belakang desa. Anginnya juga kenceng, sampai genteng rumah kadang bunyi kayak mau copot. Tapi anehnya, aku malah nggak bisa tidur. Entah kenapa, dari tadi rasanya gelisah aja. Aku bangun, duduk di pinggir kasur sambil dengar suara hujan yang deras banget. Di luar, lampu jalan cuma tinggal satu yang nyala. Itu pun redup, kayak mau mati. Rumahku ini di ujung desa, belakangnya langsung sawah luas. Dan di ujung sana ada pohon besar yang katanya udah ratusan tahun umurnya. Waktu kecil, aku sering dengar cerita dari Mbah. Katanya di bawah pohon itu, dulu tempat Buto Ijo disegel. Tapi, ya siapa yang percaya hal kayak gitu sekarang kan? Aku pikir cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil, biar nggak main jauh ke sawah malam-malam. Tapi malam itu, aku bener-bener nyesel udah nggak percaya. Sekitar jam 11 malam, tiba-tiba ada suara tok 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 dari arah pintu belakang. Aku kaget, soalnya siapa juga yang datang malam-malam begini, apalagi hujan segede ini. Aku diam dulu, nahan napas. Kupikir mungkin tikus, tapi suaranya pelan. Ritmenya teratur banget, kayak orang ngetuk pelan tapi nggak sabaran. Aku jalan pelan ke dapur, nyalain lampu kecil, suara ketukannya berhenti. Aku nunduk, lihat ke bawah pintu. Ada celah kecil, dari situ aku bisa lihat genangan air. Tapi juga kayak ada bayangan besar yang nutupin cahaya lampu di luar. Siapa itu? Suaraku pelan, nyaris nggak kedengaran sendiri. Nggak ada jawaban. Aku buka tirai di jendela samping dikit, biar bisa ngintip keluar. Sumpah waktu itu aku langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Di tengah hujan, ada sosok gede banget berdiri di halaman belakang. Warnanya hijau gelap, kulitnya kayak basah, dan matanya merah nyala mantulin cahaya lampu dapur. Aku refleks mundur sambil nutup mulut biar nggak teriak. Tanganku gemetar. Aku nyari HP di meja, tapi entah kenapa layar malah blank. Sinyal hilang. Aku sempat mikir buat lari ke rumah tetangga. Tapi jaraknya hampir 200 meter dari sini. Dan di luar masih hujan deras banget. Aku ambil pisau dapur, cuma buat jaga-jaga. Nggak tahu kenapa, instingku nyuruh ngintip lagi. Memastikan kalau aku nggak salah lihat. Tapi pas aku buka tirai itu lagi, sosok itu udah nggak ada. Aku tarik napas lega, tapi baru aja aku mau balik ke kamar, tiba-tiba dari arah jendela muncul duk. Suara keras banget, kayak ada yang nempelkan sesuatu ke kaca. Aku langsung jatuh ke lantai, jantungku hampir copot. Pelan-pelan aku nengok, dari balik kaca aku lihat sesuatu. Itu tangan, besar banget, warnanya hijau kehitaman, kukunya panjang dan nempel di jendela, sambil netesin air. Di luar hujan makin deras, tapi entah kenapa
Aku bisa dengar suara napas berat. Aku mundur sambil nahan tangis. Badanku udah lemes. Tanganku nyenggol piring di meja, jatuh dan pecah. Suara itu kayak nyadarin sosok di luar. Tiba-tiba, tangannya geser pelan ke bawah. Dan aku lihat, mata merah itu muncul lagi di balik kaca. Aku langsung lari ke kamar, kunci pintu, terus masuk ke bawah selimut, kayak anak kecil. Hujan masih deras, tapi aku bisa dengar langkah berat di luar rumah. Duk, duk, duk. Tiap langkahnya bikin lantai terasa bergetar halus. Aku udah mau nangis waktu itu. Aku beneran ngerasa sendirian. Aku coba baca doa pelan-pelan, tapi tiba-tiba langkahnya berhenti tepat di depan kamar. Aku nahan napas, mataku ngelirik ke bawah pintu. Ada cahaya lampu dari luar dan bayangannya kelihatan besar banget, lebar kayak tembok. Terus, tok, tok, tok. Pintuku diketuk pelan. Suara yang keluar dari luar kamar itu berat banget. Parau dan kayak diseret-seret. Kau melihat aku. Aku langsung nutup mulutku, nangis tanpa suara. Aku tahu, itu bukan suara manusia. Selimutku udah basah kena keringat. Aku dengar napasnya makin dekat, sampai akhirnya suara itu bilang lagi, lebih pelan, lebih berat. Jangan ceritakan pada siapapun. Setelah itu semuanya hening. Hujan masih turun, tapi langkah berat itu pelan-pelan menjauh. Aku nggak tahu kapan ketiduran. Mungkin karena saking takutnya. Begitu pagi datang, aku bangun dengan mata berat. Aku pikir mungkin semua itu cuma mimpi baru. Tapi pas aku buka pintu kamar, lantai dapur basah banget, dan jejak kaki besar, jauh lebih besar dari kaki manusia, masih terlihat jelas dari arah jendela sampai ke pintu belakang. Aku keluar, ngelihat halaman. Di tanah yang becek, ada bekas pijakan besar menuju ke arah sawah. Aku ikutin pelan, sampai ke batas jalan. Di sana, cuma ada jejak terakhir yang dalam banget. Kayak seseorang melangkah, lalu hilang di telan lumpur. Dari arah pohon besar di ujung sawah, aku lihat sesuatu bergoyang pelan. Mungkin cuma daun, tapi aku tahu. Ada sesuatu di sana yang ngeliatin aku balik. Aku buru-buru lari ke rumah, kunci pintu, dan dari hari itu, aku nggak pernah berani buka jendela kalau hujan turun malam-malam. Tapi anehnya, kadang pas hujan lebat dan petir menyambar, aku suka dengar suara tok-tok-tok di pintu belakang. Kayak malam itu. Dan setiap kali itu terjadi, aku cuma bisa diam, pura-pura nggak dengar. Karena aku tahu, kalau aku buka pintu itu lagi, aku bakal lihat matanya. Mata buto hijau yang pernah ngeliat aku dulu di tengah hujan. Sejak malam itu, aku nggak pernah tenang tiap kali hujan turun. Bahkan suara air yang jatuh di genteng aja bisa bikin bulu kuduku berdiri. Orang-orang di rumah ngira aku cuma parno gara-gara mimpi buruk. Tapi aku tahu apa yang kulihat waktu itu nyata. Beberapa hari berlalu. Awalnya aku mencoba pura-pura lupa. Tapi setiap kali aku lewat dapur dan melihat jendela itu, rasanya kayak masih ada yang berdiri di baliknya. Nunggu aku ngintip lagi, sampai suatu malam, listrik di desa padam. Langit gelap dan cuma suara jangkrik sama angin yang kedengeran. Aku duduk di ruang tamu, pegang lilin kecil, sendirian. Ibu waktu itu nginep di rumah tante di seberang desa. Aku cuma sendiri di rumah. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara gemuruh, kayak batu besar jatuh. Gubrak! Aku langsung berdiri. Suaranya datang dari arah pohon besar di ujung sawah. Pohon tempat buto ijo dulu disegel, kata Mbah. Rasa penasaranku campur takut. Aku ambil jaket, nyalain senter dari HP, terus jalan keluar pelan-pelan. Hujan gak turun, tapi udara dingin banget. Angin sawah bikin daun-daun pisang di belakang rumah bergesekan kayak bisikan. Pas aku nyorot ke arah pohon itu, sumpah, aku ngerasa langkahku berhenti sendiri. Di bawah pohon besar itu, kayak ada lubang kecil, hitam pekat, kayak baru aja kebuka. Aku nyorot pakai senter, tapi sinarnya kayak ketarik masuk, nggak tembus. Aku nunduk sedikit dan ada sesuatu di tanah.
Batu besar yang retak di tengah, bentuknya kayak patung, tapi patungnya aneh. Bentuknya kayak wajah, tapi separuh hancur. Aku jongkok, lihatin lebih dekat, dan pas tanganku nyentuh permukaannya, dingin banget, kayak nyentuh es. Seketika, telingaku dengar suara napas berat dari arah belakang. Pelan, tapi jelas banget. Aku nggak berani nengok. Napas itu makin deket, sampai aku bisa ngerasa embusannya di tengkuk. Refleks aku lari, nggak peduli lumpur, nggak peduli sepatu. Aku langsung masuk rumah, banting pintu, kunci, terus duduk di lantai sambil gemetar. Suara langkah berat itu kedengeran lagi di luar, tapi anehnya berhenti tepat di depan pintu. Nggak ngetuk, nggak gerak, cuma diam. Aku beraniin diri nengok dari celah tirai jendela ruang tamu. Senter HP masih nyala, jadi aku arahkan pelan keluar. Nggak ada siapa-siapa, tapi tanah di depan pintu bergelombang, kayak baru diinjak sesuatu yang berat banget. Aku mundur pelan, duduk di kursi, tangan masih gemetar. Lalu HP ku bunyi. Bukan dari notifikasi, tapi dari suara rekaman otomatis. Padahal aku nggak pernah ngerekam apapun. Aku buka galeri, dan di situ ada file suara baru tanpa nama. Aku play, dan hampir aja aku jatuhin HP waktu denger isinya. Lalu terdengar suara berat banget, parau, tapi jelas bilang, Kau menyentuh batuku. aku langsung hapus file itu, tapi anehnya muncul lagi. Aku hapus lagi, muncul lagi, berkali-kali, sampai akhirnya HP ku mati total. Besok paginya, aku mutusin buat cerita ke Pak RT. Beliau orang tua yang udah lama tinggal di desa sini. Katanya tahu banyak soal sejarah tempat ini. Waktu aku datangin rumahnya, beliau langsung serius begitu aku nyeritain semuanya. Kamu bilang batu itu retak. Katanya pelan. Aku ngangguk. Beliau diem lama, terus masuk ke kamarnya, keluar bawa satu buku tua. Sampulnya udah sobek-sobek. Dulu Katanya. desa ini pernah kena amuk buto ijo ratusan tahun lalu. Mbah bunyiku bilang makhluk itu disegel di bawah pohon besar dengan mantra dan batu penjaga. Batu itu penahannya. Kalau batu itu rusak, ya kau tahu sendiri akibatnya. Aku nelen ludah. Tapi kenapa cuma aku yang lihat, Pak? Beliau ngelihat aku lama. Matanya tajam tapi sedih. Karena cuma orang yang ngebangunkan dia yang bisa dilihat balik. Dek, dadaku langsung sesak. Maksudnya? Waktu kamu nyentuh batu itu, berarti kamu ngilangin sisa penutupnya. Sekarang, makhluk itu ngikutin kamu. Tapi jangan panik, ada cara ngusirnya. Aku langsung semangat. Gimana caranya, Pak? Beliau diem lagi sebentar, terus bilang pelan. Harus dikembalikan ke tempatnya. Tapi bukan cuma batu itu, kamu juga harus datang sendiri ke sana, pas malam hujan. Karena cuma saat itu, batasnya terbuka. Aku langsung pucet. Malam hujan, sendirian. Gila aja. Tapi di sisi lain, aku tahu, aku nggak bisa terus hidup dengan ketakutan tiap kali hujan turun. Malamnya, aku duduk di kamar sambil dengerin suara angin. Langit gelap, tapi belum hujan. Batu kecil yang aku ambil waktu itu masih ada. Aku taruh di atas meja. Dan jujur aja, aku ngerasa kayak batu itu ngeliatin aku balik. Tiba-tiba dari luar kamar, terdengar suara pelan banget. Tok, tok, tok. Aku langsung nahan napas. Jangan ceritakan pada siapapun. Suara itu lagi. Tapi kali ini suaranya kayak datang dari dalam kepalaku sendiri. Aku nutup telinga, tapi suaranya makin keras. Kayak ada yang bisik langsung di belakang leherku. Kembalikan. Lampu kamar padam, HP-ku mati, semuanya gelap. Aku duduk di lantai, tubuhku gemetar. Batu di meja tiba-tiba gerak sendiri, jatuh ke lantai dan menggelinding ke arah kakiku. Waktu aku mau ambil, dari bawah pintu kamar muncul bayangan besar banget. Kayak seseorang lagi berdiri di luar dengan tubuh nunduk. Aku dengar napas berat itu lagi.
Aku nggak tahan. Aku ambil batu itu, langsung keluar kamar, hujan mulai turun deras di luar. Aku nggak pikir panjang, langsung lari ke arah sawah. Lumpur nyiprat kemana-mana. Petir nyambar-nyambar di langit, tapi aku terus lari. Sampai akhirnya aku berdiri di depan pohon besar itu lagi. Lubang di bawahnya masih ada, lebih besar dari sebelumnya. Aku angkat batu itu, tangan gemeter, dan teriak sekeras-kerasnya. "Nih, aku balikin, jangan ganggu aku lagi." Petir nyambar tepat di atas pohon, cahaya putih menyilaukan, angin kenceng banget sampai aku hampir jatuh. Aku lempar batu itu ke dalam lubang dan begitu jatuh, suara angin langsung berhenti. Semuanya hening, cuma suara hujan yang tersisa. Aku berdiri gemeter, napas ngos-ngosan. Lalu dari lubang itu keluar bisikan berat banget. Sejak malam, aku ngembaliin batu itu, aku pikir semuanya bakal selesai. Tapi, ternyata nggak semudah itu. Malam berikutnya, aku malah mimpi aneh. Mimpi yang rasanya terlalu nyata buat disebut mimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah sawah. Langit hitam pekat, hujan turun deras. Tapi aku nggak ngerasa basah sama sekali. Di depan aku, ada bayangan tinggi besar. Badannya hijau tua, matanya merah menyala. Itu dia, buto ijo. Tapi dia nggak langsung nyerang. Cuma berdiri, ngeliatin aku dari jauh. Suara beratnya kedengeran lagi, tapi kali ini pelan, kayak bisikan di telinga. Belum selesai manusia. Kau bangunkan aku, berarti kau harus dengarkan aku. Aku pengen kabur, tapi badanku nggak bisa gerak. Kakiku kayak ditahan lumpur. Dia ngelangkah maju. Tanah di bawahnya retak setiap kali dia injak. Pas udah dekat, aku bisa ngelihat jelas kulitnya. Kasar, penuh retakan kayak batu hidup. Aku cuma bisa nunduk, nahan napas. Tapi dia malah jongkok di depan aku. Suaranya berat banget, sampai dadaku ikut bergetar. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku ingin menuntut janjiku. Seketika mimpi itu berubah. Aku lihat kilasan gambar, kayak potongan masa lalu. Ada orang-orang berpakaian zaman dulu, bawa obor, dan di tengah-tengah mereka ada buto ijo diikat rantai besar. Berlutut, matanya menyala penuh amarah. Salah satu dari orang itu membaca mantra sambil meletakkan batu di depannya. Lalu buto ijo berteriak, suaranya mengguncang bumi. Kau janji 7 turunan akan menjaga segelku, atau aku akan menuntut 1 jiwa dari darah kalian. Semuanya gelap. Aku kebangun sambil megap-megap, keringat dingin ngebasahin layarku. Aku langsung nyalain lampu. Jam di dinding nunjukin pukul 2 pagi. Hujan di luar turun pelan, kayak cuma gerimis. Tapi entah kenapa, jendela kamar aku berembun dari dalam. Di situ ada tulisan kabur, kayak bekas jari besar banget. Tulisan itu cuma 1 kata, tebus. Aku panik. Aku langsung ke ruang tamu, ambil buku tua yang dikasih Pak RT kemarin, berharap bisa nemuin jawaban. Di halaman belakang buku itu ada lembaran sobek. Tulisannya udah pudar, tapi masih bisa kubaca sedikit. Segel tidak bisa dibuka tanpa pengganti. Siapa yang menyentuh batu penjaga akan ditandai. Jantungku langsung berdetak cepat. Jadi, aku udah ditandai. Berarti yang buto ijo mau itu bukan balas dendam, tapi tumbal. Besoknya aku balik ke rumah Pak RT, tapi rumahnya kosong. Warga bilang semalam ada suara aneh di rumahnya. Terus pagi-pagi pintu udah kebuka lebar dan Pak RT hilang. Aku ngerasa dunia mulai gila. Satu-satunya hal yang bisa aku lakuin cuma pergi ke pohon itu lagi. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa ditarik buat datang ke sana. Malamnya hujan turun lagi, deras banget. Aku ambil jas hujan, senter, terus jalan ke arah sawah. Petir nyambar-nyambar di langit, tapi aku nggak berhenti. Makin dekat ke pohon itu, makin aneh udara di sekitarku, kayak bergetar. Pas aku nyorot senter ke bawah pohon, aku lihat sesuatu. Ada seseorang berdiri di sana, tinggi tapi bukan buto ijo. Sosok itu kecil, tapi wajahnya pucat, matanya kosong. Itu Pak RT. Tapi tubuhnya kaku kayak patung dan di dadanya nempel batu yang kemarin aku lempar.
Aku jalan pelan ke arahnya, tapi tanah di bawahku mulai retak. Dari retakan itu keluar uap hitam pekat. Lalu suara berat itu muncul lagi dari dalam tanah. Aku butuh satu darah dan kau yang menyentuh segelku. Aku langsung teriak, aku nggak mau jadi tumbal, aku nggak salah apa-apa. Suara itu tertawa, keras banget, sampai daun-daun di sekitar bergetar. Janji bukan tentang salah atau tidak, tapi tentang siapa yang membangunkan janji itu. Tiba-tiba, tanah di depan aku amblas. Dari dalamnya muncul tangan raksasa hijau. Kuku-kukunya panjang, nembus lumpur. Terus keluar satu sosok tinggi banget. Tubuhnya licin kehujanan, matanya nyala merah terang. Aku mundur, hampir jatuh. Dia berdiri tegak, badannya segede pohon kelapa. Dia nunjuk langsung ke arah aku. Darahmu, penjagaku. Aku langsung lari, tapi tanah di belakang aku amblas setiap kali aku injak. Buto Ijo ngikutin, langkahnya berat banget, tapi cepat. Suara petir dan hujan nutupin teriakanku. Aku nyampe di tepi jalan aspal, napas ngos-ngosan. Aku jatuh berlutut, tapi waktu aku nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Hening, cuma hujan yang jatuh pelan. Aku pikir aku selamat, tapi pas aku lihat bayangan di genangan air di bawahku, aku kaget. Itu bukan bayanganku, itu bayangan Buto Ijo berdiri tepat di belakangku. Aku refleks nengok, tapi gak ada siapa-siapa. Bayangan itu masih di air, tapi wajahnya tersenyum lebar banget. Senyum yang gak manusiawi. Aku teriak, lari ke arah rumah, tapi tubuhku tiba-tiba berat banget. Kakiku kayak ditarik. Aku jatuh, buka kena tanah. Lalu aku dengar suara bisikan di telingaku, pelan tapi jelas banget. Sekarang kau penjagaku yang baru. Setelah itu semuanya gelap. Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan. Tapi waktu sadar, aku udah di kamar. Pintu kebuka dan di luar udah matahari muncul. Hujan udah berhenti. Aku pikir mungkin semuanya mimpi lagi. Tapi pas aku berdiri dan jalan ke dapur, aku lihat sesuatu di lantai. Jejak kaki besar masih basah. Dan di atas meja, batu itu ada lagi di sana. Tapi kali ini, batu itu nggak dingin. Batu itu hangat, kayak berdetak pelan. Aku pegang, dan seketika dari belakangku kedengeran napas berat. Huh, huh, huh. Aku putar badan, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma bayanganku sendiri di dinding. Tapi anehnya, bayangan itu besar, jauh lebih besar dari tubuhku. Dan pas aku gerak, bayangan itu nggak ikut gerak. Dia tetap berdiri, tinggi, tegap, matanya 2 titik merah kecil. Aku jatuhin batu itu, mundur, tapi bayangan itu masih di sana. Lalu suara berat itu muncul lagi, dari dalam kepalaku sendiri. Sekarang kau penjaga segel berikutnya. Kalau kau gagal, aku akan kembali. Seketika, lampu di rumah padam. Semua gelap. Hujan turun lagi di luar. Aku cuma berdiri di tengah ruang tamu, gemetar. Dari arah pintu belakang, kedengaran suara tok, tok, tok. Aku nggak buka pintu. Aku cuma diam sambil nangis. Karena aku tahu di luar sana dia masih ada. Dan sekarang dia nggak nyari tumbal lagi. Dia cuma nunggu aku gagal menjaga segelnya. Karena mulai malam itu, setiap kali hujan turun, aku selalu dengar suara napas berat itu di dekatku. Huh, huh, huh. Dan aku tahu, Buto Ijo belum benar-benar pergi.